Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang nilai penting dalam kehidupan kita, terutama dalam proses belajar, yaitu tanggung jawab. Sebagai pelajar, kita tentu sudah mengenal tentang istilah belajar mandiri. Namun, apa yang membuat belajar mandiri itu sukses? Khususnya seperti kita yang kuliah di universitas terbuka ini. Siapa yang tahu? Salah satu kuncinya yaitu kita harus tanggung jawab. Belajar mandiri bukan hanya tentang kemampuan mengatur waktu atau menyelesaikan tugas tanpa pengawasan, tetapi tentang juga bagaimana kita bertanggung jawab atas proses hasil belajar kita. Misalnya, pengalaman saya pribadi saat kuliah di universitas terbuka ini, kita kan di sini dituntut dalam belajar mandiri ya, secara daring maupun dengan tuton seperti itu. Di sini kan kita dituntut deadline kita harus selesai dalam waktu sekian. Jadi bagaimana cara kita dalam menyelesaikan tugas tersebut? Jadi di situ kita sudah punya rasa tanggung jawab kan, gimana nih kalau tugas saya belum selesai, seperti itu kan. Jadi mau tidak mau kita harus menyelesaikan tugas tersebut. Mengapa tanggung jawab itu penting? Tanggung jawab itu membuat kita sadar bahwa keberhasilan atau kegagalan belajar ada di tangan kita sendiri. Ketika kita sudah bertanggung jawab, kita tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain atas kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita akan mencari solusi, akan memperbaiki kesalahan, dan terus berusaha pastinya. Misalnya, saat ada ujian, akan menghadapi ujian seperti pengalaman saya pribadi. Kita akan menghadapi ujian nih. Jadi kita akan mempersiapkan diri dari sebelum-sebelumnya, misalnya dengan cara belajar dari setiap modul itu dibaca seperti itu ya, dipahami, dimengerti. Jika kita nggak tahu, kita tidak tahu, kita akan bertanya pada orang yang lebih tahu. Kita akan mencari cara agar kita tahu, seperti itu. Tidak akan menunda-nunda waktu untuk belajar ketika waktu ujiannya sudah dekat, jadi kita kebut semalam baru belajar. Tidak seperti itu ya, itu bukan dari tanggung jawab artinya. Sekarang saya ingin bertanya hubungan dari tanggung jawab dan kesuksesan. Orang yang bertanggung jawab memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena mereka tahu bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Seperti tanggung jawab juga melatih kita untuk disiplin, konsisten, dan memiliki sikap pantang menyerah, yang merupakan bekal penting dalam meraih kesuksesan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Sebaliknya,
tanggung jawab, belajar mandiri akan sulit dilakukan kalau kita cenderung sering menunda-nunda atau malas, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita kuliah di universitas terbuka ini, jika kita malas atau menunda-nunda tugas, akhirnya kita sudah sampai di deadline yang sudah ditentukan oleh tutor. Akhirnya kita ketinggalan. Kita sudah tidak bisa mengulang waktu lagi kan. Akhirnya kita akan mengulang di semester berikutnya. Sepertinya sudah waktunya lulus, jadi kita harus menunda lagi, mengulang lagi dari awal, seperti itu. Jika kita sudah terbiasa melatih tanggung jawab tersebut, maka tugas ini deadline-nya 1 minggu ke depan. Jadi aku harus mengerjakan dulu karena biar cepat selesai, seperti itu. Jadi kita akan merasakan kenyamanannya kalau kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana cara melatih kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab? Di sini saya memiliki beberapa cara sederhana agar melatih tanggung jawab pada diri kita. Salah satunya membuat jadwal belajar dan mematuhinya. Jadi sebelum kita mau belajar, kita sudah menentukan jadwal dulu. Misalnya kita belajar di jam sekian. Nah, kita harus konsisten pada waktu tersebut, kita harus belajar. Di situ kita melatih rasa bagaimana kita harus tanggung jawab. Yang kedua, kita menentukan target belajar harian. Misalnya pengalaman saya pribadi, misalnya saya sudah mengatur jadwal, saya harus belajar di jam sekian. Jadi jam sekian saya harus belajar dan saya harus memiliki target untuk belajar. Misalnya pada hari ini saya belajar modul 1 KB1, seperti itu. Besoknya saya belajar lagi dipahami tentang modul 1 KB1, seperti itu. Dilanjutkan lagi di modul 2 KB2 dan seterusnya. Jadi saya sudah mempunyai target untuk belajar saya untuk dipahami. Yang berikutnya di sini mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jadi misalnya tugas saya ada yang kurang memuaskan untuk tuton di sini ya. Jadi perlu remedi. Jadi harus saya mengakui kesalahan dan saya memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaiki saya tugas tersebut? Seperti itu. Yang keempat, meminta bantuan saat saya mengalami kesulitan. Misalnya dari tugas tersebut saya tidak bisa mengerjakannya. Jadi bagaimana caranya saya agar bisa mengerjakannya? Dengan cara saya meminta bantuan dari orang lain. Orang lain tersebut orang yang sudah lebih bisa dari saya. Jadi saya harus bertanggung jawab dari tugas tersebut. Bagaimana caranya saya agar bisa dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang kelima, merefleksikan hasil belajar secara rutin. Dari apa yang sudah saya pelajari semuanya dari modul 1 sampai modul 8, saya harus merefleksikan diri. Apa sih yang saya nggak bisa di waktu kemarin? Jadi di situ saya belajar lagi bagaimana supaya saya bisa mengerjakannya. Jika kita sudah melakukan yang 5 tersebut, kemungkinan besar kita pasti akan memiliki rasa tanggung jawab. Seperti itu. Mungkin di sini teman-teman juga memiliki cara yang lain, boleh dicoba juga ya. Hadirin yang saya hormati, belajar mandiri dari tanggung jawab tidak hanya membantu kita sukses di bidang akademik, tetapi juga membentuk karakter kita sebagai individu yang dapat diandalkan. Tanggung jawab adalah kunci untuk meraih apa yang kita cita-citakan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebagai penutup, marilah kita tanamkan sikap tanggung jawab dalam diri kita masing-masing. Dengan tanggung jawab
kita mampu menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar dalam kehidupan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.